Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, saya Miki Syarif. Kita sekarang lagi ada di PMM Talks. Nah, kali ini kita akan membahas terkait financial planning dengan Ko Kevin. Wih, kenapa manggilnya koh banget ya? Kayak ada something. Oh, enggak. Menghargai, lebih senior kan Enggak ya. juga lah. Thank you banget nih. Thank you banget jadi narasumber perdana ya. Narasumber Acara perdana. Program baru nih dari PMM nih. Gebrakan baru nih. Yes, ini adalah pertama kalinya Ko Kevin. Wih, mantap luar biasa. Oke. Iya, jadi ya di sini akan bahas seputar finansial ya, karena kan aku lihat Ko Kevin nih, wah, financial planning udah tertata rapi nih, Waduh. mulai dari ya gaya hidupnya, terus juga ada juga untuk senang-senangnya kan, untuk jalan-jalan, itu udah terkonsep kayaknya nih. Nah, menurut Ko Kevin, financial planning tuh seberapa penting sih? Ya, financial planning itu harus kita lihat sebagai sesuatu yang untuk kita hidup berjalan saat ini juga nanti untuk persiapan di masa depannya. Ya, jadi kita harus pahami bahwa apa yang kita dapat hari ini mungkin di masa depan ya nilainya nggak akan sama ya. Jadi ya gimana caranya apa yang kita dapatkan hari ini harus kita rencanakan tuh supaya nanti di masa depan ya kita ada persiapan. Oke. Untuk bisa dibilang ketika kita semua udah masuk di usia pensiun ya menikmati masa tua. Nah gitu tuh kira-kira Bos Arif. Oke, I see. Wow, cukup bisa dipahami dan ya memang kita harus ada bekal lah ibaratnya ya di hari tua. Kita nggak tahu di saat ini kita dalam kondisi yang beruntung mungkin ya, kedepannya kita sudah tersiapkan lah berarti ya. Betul, bisa juga untuk anak cucu kita nanti itu I see. warisannya misalnya Warisan. untuk generasi kita selanjutnya. Oke. Nah, sekarang kan marak banyak banget influencer yang lifestyle-nya kan udah, wah kita bisa bilang cukup hype ya. Nah, terus menurut Ko Kevin nih, apa yang dimaksud dengan lifestyle inflation dan dalam financial planning? Oke, inflation kita harus pahami dulu kata ini artinya apa. Inflation itu kan dipahami sebagai kenaikan harga. Ya, kalau dalam secara harafiahnya kenaikan harga barang dan jasa dalam satu waktu yang akibatnya apa? Turun. Daya beli uangnya itu turun. Jadi kalau misalnya hari ini katakanlah Anda beli nasi di restoran mungkin 20.000 sudah lengkap dengan lauk pauknya. Mungkin 10 tahun lagi 20.000 itu jangan hanya nasi putihnya aja. Nah, itu pengertian inflation secara harafiahnya. Nah, bagaimana kaitannya dengan lifestyle inflation? Lifestyle kan berarti gaya hidup. Kenaikan gaya hidup. Nah, bisa dibilang boros, adanya yang boros gitu ya. Tidak terencana dengan baik atau bisa konsumsi yang terlalu berlebihan. Impulsif. Gitu. Jadi beli sesuatu yang mungkin nggak butuh-butuh amat lah gitu. Tapi beli aja dan numpuk tuh nggak kepake kan gitu. I see. Beli sesuatu yang memang sebenarnya sih dia belum tentu butuh ya. I see. Nah, menurut Ko Kevin nih, kapan sih self reward itu masih dianggap sehat? Nah, begini, self reward itu masih bisa dikategorikan sehat kalau ya memang kita masih mampu untuk atau masih dalam kapasitas yang wajar, kita mampu untuk bayar. Kita mampu untuk mendapatkannya dalam rentang yang wajar. Tapi kalau udah untuk senang-senang tapi dibiayai oleh hutang, hati-hati tuh. Ya, nanti udah hutang ternyata nggak sanggup bayar, nah itu yang udah dapat dikatakan sudah tidak sehat tuh. Jadi memang untuk entertain lah katakanlah untuk relax lah sesaat ya boleh-boleh aja ya, manusiawi semua orang capek gitu kan butuh istirahat. Nah tapi apa nih, jadi udah ternyata memang sanggupnya katakanlah cuma segitu, tapi demi kesenangan sesaat dimodalin dari hutang. Nah itu bahaya tuh, itu sudah tanda-tanda self reward yang tidak sehat. Artinya melebihi kemampuan dia yang semestinya. Iya. Oke, nah menurut Ko Kevin sendiri nih, kan kita tadi bicara lifestyle untuk kita minjam untuk jalan-jalan kesenangan semata ya. Nah menurut Ko Kevin sendiri nih,
Gimana sih Ko Kevin cara ngebedain kebutuhan, keinginan, dan self reward? Nah, kebutuhan itu kan sesuatu yang mandatori. Anda harus apa istilahnya yang pertama dulu, yang prime dulu. Tanpa itu Anda nggak bisa untuk melanjutkan main. Contoh, Anda beraktivitas setiap hari, ya mungkin yang prime dulu untuk memulai sehari-hari apa makan dulu kan? Nah, makan dulu. Nah, contoh itu. Jadi sesuatu yang mandatori, memang butuh. Tanpa itu Anda nggak bisa untuk selanjutnya. Nah, kalau sudah kebutuhan terpenuhi, biasanya kan ada yang sifatnya tambahan. Nah, itu apa tuh? Ya masuk lagi yang berikutnya, ada keinginan. Tapi keinginan ini kan tidak sesuatu yang tidak wajib. Nah, misalnya apa tuh keinginan? Misalnya pengen punya HP baru. Sekarang apa tuh? iPhone berapa tuh? Sekarang tuh. iPhone Udah tuh. 17 Oh, ya, iPhone 17. Saya kira iPhone 20. Sorry, kayak ngikutin. Nah, iPhone 17. Nah, kan handphone Anda mungkin masih cukup. Layak ya? Masih layak iPhone 15 gitu kan. Masih oke lah untuk sekarang ngikutin apa aplikasi terkini masih oke lah gitu. Tapi kenapa buru-buru diganti misalnya gitu. Hanya untuk biar sama nih dengannya itu contoh keinginan sesuatu yang tidak wajib lah gitu. Untuk self reward sendiri gimana Ko Kevin? Nah, self reward itu kan bisa dibilang apa ya? Ini sih kembali ke masing-masing aja sebetulnya. Ada orang berpendapat ya self reward itu ya relax lah, relax ya kita capek kerja, butuh istirahat, butuh istilahnya nyenengin diri sendiri itu. Nah, self reward ini juga harus dipandang, harus dilihat sesuai kapasitasnya masing-masing. Jangan berlebihan itu tadi. Ya, kalau misalnya katakanlah ya mampunya memang baru segitu ya udah jangan berlebihan lah. Gitu. I see. Self reward tuh berarti ya, misalnya kita mampu, contoh nih katakanlah, kita kan bertemakan, yes, hobi saya nih, liburan. Misalnya kita mampunya ke puncak. Ya, tapi keinginan, ego kita, saya pengennya ke misalnya Singapura gitu kan. Wah, itu kan udah nggak sinkron, udah nggak masuk. Mau nggak mau, ya mau nggak mau kan solusinya pasti ya tadi ya bisa jadi berhutang. Nah itu yang bahaya ya justru ya. Nah, tapi bukan berarti nggak boleh, bukan berarti nggak bisa, bisa aja. Tapi ya konsisten, misalnya punya dana yang terpisah, memang tujuannya untuk itu boleh aja, tapi kan bertahap dong. Nah gitu, bisa dong, bisa banget gitu. Tapi bukan berarti harus dipaksakan saat ini juga. Nah, ini larinya ke financial planning juga nih, gitu. Jadi kita udah bagi nih, memang duitnya untuk katakanlah entertain untuk liburan. Ya mungkin karena tujuannya besar, butuh biaya besar, mungkin nabung dulu. Pelan-pelan nabung dulu, nanti uangnya udah cukup, nah baru udah itu bisa dipakai untuk ke sana seperti itu. Jadi sabar dulu ya, tahan dulu keinginannya ya. Tidak memaksakan. Oke. Nah, saya bingung nih. Kenapa ya sekarang banyak orang sulit meningkatkan tabungannya walaupun penghasilannya itu tiap tahun bertambah gitu. Tapi tetap aja untuk nabung itu agak sulit gitu. Kalau kita lihat, kalau saya berkaca dari teman-teman kita pada umumnya ya, kebanyakan ya. Nah, ini berawal dari sebetulnya ujung-ujungnya apa sih? Berawal dari gaya hidup. Tadi ya sudah sempat disinggung. Ya sebenarnya berawal dari sesuatu kebiasaan yang kecil-kecil. Satu, udah dikit lah, coba lagi satu. Besok-besok, enak ya, keterusan ngulang. Oh, jadi habit ya. Jadi habit kebiasaan. Udah paling parah puncaknya menjadi apa? Menjadi kebudayaan. Sesuatu yang tanpa sadar Anda melakukannya lagi. Karena lagi. Tapi tidak punya tolak ukur, tidak terukur. Jebol tuh. Nah itu. Jadi mau seberapa besar pendapatan dia, tapi dia nggak punya tuh tolak ukur, dia mengatur pendapatannya bagaimana, ya udah jebol jadinya. Itu makanya kenapa sampai nggak bisa nabung sama sekali. Ada ya, banyak ya bahkan ya, mungkin tanpa bermaksud menyinggung siapapun, banyak mungkin di antara kita yang seperti itu tanpa sadar sebetulnya. Jadi istilahnya gajinya numpang lewat tuh setiap bulan, pendapatannya numpang lewat aja tuh setiap bulan. Jadi dia tidak membagi, tidak mengukur. Oh, misalnya sekian persen harus ke mana, sekian persen harus kemana, gitu. Oke. Nah itu ini yang udah parah ya, Ko Kevin ya. Bisa juga ditarik, misalnya bisa apa yang paling parah bahkan
bukan hanya sekedar numpang lewat doang pendapatannya, tapi gali lubang tutup lubang. Itu yang udah paling parah bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Gitu. Itu udah istilahnya udah kejerat hutang tuh posisinya. Itu berawal dari yang tadi kan gaya hidup yang udah nggak sehat tuh. Memang tidak mampu malah dibiayai dari hutang. Itu bahaya banget. Tapi bukan berarti hutang adalah jelek ya di sini ya gitu. Hutang positif-positif aja selama memang hutang itu digunakan untuk menghasilkan. Tepat sasaran lah untuk menghasilkan kembali. Jadi kita juga menghasilkan kembali kan berarti ujungnya membayar kembali kan itu hutang. Bukan hutang sudah di luar kapasitas kemampuannya ternyata nggak sanggup bayar pula kan. Artinya ya gali lubang tutup lubang terus berputar terus. Ya pasti akan ada satu titiknya ya habislah itu semua. Nah, tuh hati-hati banget tuh. Berarti sebenarnya hutang itu ada sisi positifnya juga. Contoh buat modal usaha misalnya kan. Ya kita bayar lagi dari kita punya penghasilan dari usaha kita gitu. Harus dikelola dengan benar. Modal usaha untuk beli ya memang untuk beli modal untuk dia mulai berusaha. Jangan malah niatnya modal usaha tapi dibelikan untuk yang lain. Nah, itu hati-hati pengelolaannya juga harus benar. Oke. Nah, menurut Ko Kevin nih, gimana sih cara ngontrol kebiasaan impulsif buying nih setelah menerima gaji atau bonus? Nah, ini balik lagi ke planning kita ya. Topik kita balik lagi. Jadi yang pertama balik lagi dalam membuat planning perencanaan kan, berarti proses merencanakan artinya kita punya goal dari proses perencanaan itu. Nah, kata kuncinya adalah bukan sekedar rumus, bukan sekedar sistem dan sistem, tapi yang paling pertama paling dasar adalah komitmen pada diri sendiri dulu. Ya, karena memang kita udah setiap orang beda-beda ya kebutuhannya. Mungkin katakanlah dia 30% untuk apa misalnya untuk simpanan, 20% mungkin untuk entertain, sisanya mungkin untuk memenuhi kebutuhan pokok. Nah, mungkin gua sama lu bisa jadi beda pembagiannya kan gitu ya. Nah, tapi tadi yang gua tegasin, komitmen pada diri sendiri. Kalau kita udah tetapin itu, jalaninnya gimana komitnya gitu. Jangan sampai di atas kertas doang nih. Gitu. Ya tulis aja gitu, tapi nggak dipenuhin. Actionnya nggak ada, sama aja bohong dong. Makanya saya bilang planning is a planning, tanpa komitmen planning is planning kan gitu. Komitmen diri sendiri. Gitu. Oke. Terus menurut Ko Kevin, apa dampak lifestyle inflation terhadap tujuan finansial jangka panjang? Kayak contohnya beli rumah atau ya dana pensiun mungkin. Ya jadinya Anda hidup tanpa ada persiapan di masa depan. Jadi Anda hidup ya udah gitu-gitu aja, nggak ada persiapan di masa depan. Kita nggak tahu kan di masa yang akan datang apakah kita masih akan tetap sehat, terus seperti ini masih sanggup mencari uang misalnya 9 to 5. Mungkin bukan 9 to 5 lagi, sekarang 9 to 9 bisa jadi. 9 to 9, mungkin lebih lagi 9 to 12 misalnya. Apakah masih seiring umurnya, apakah masih akan tetap sehat, tetap kuat? Kita kan hidup, ya namanya bertambah usia, kita nggak tahu besok akan jadi seperti apa dan bagaimana. Ya, itulah pentingnya kita mempersiapkan diri untuk di masa depan. Jangan sampai apa yang mungkin kita punya pendapatan ya lewat aja gitu. Anda dapat hari ini, katakanlah sehari Anda dapat 100.000, ya udah 100.000 ini dihantam semua habis. Apa yang besok ya udah biar ya besok. Udah yang besok biarlah besok katanya, biarlah rezekinya besok. Wah itu hati-hati tuh, yang pemikiran begitu. Bila justru kita harus mikirnya ya itu jangan-jangan besok gua mungkin nggak dapat 100.000, bisa jadi cuma dapat 20.000. Tapi kalau hari ini karena dapat 100.000, saya sisihkan misalnya 20.000. Nah besok ternyata dapatnya cuma nggak nyampe 100.000, cuma dapat 50.000. Nah kan ada yang kemarin bikin bisa nolong lah sedikit, nah gitu. Ya kan ada tuh kan banyak orang yang apa tuh nabung ya sehari katakan 10.000, 20.000 itu bukan apa nggak bisa kita pandang sesuatu yang receh loh. Jadi kecil tapi konsisten. Nah itu konsisten. Nah itu kan untuk di masa depan. Ya siapa tahu kan 20.000 kekumpul bisa jadi booking rumah tuh. Booking rumah tuh. Nah, itu dia tuh kan. Jadi bagus banget kan. Iya. Jadi booking rumah ya. Jadi punya rumah 20.000. Setiap hari punya rumah. Nah, punya rumahnya di PMM lagi ya. Punya rumahnya di PMM lagi tuh.
Nah, kalau 20.000 berarti cukup berapa kok Kevin kalau kita ngumpulin 2 juta nih? Nah, Berapa lama tuh? ya ini kembali ke masing-masing orang aja. Apakah dia 20.000 terus? Jangan mungkin besok ya dia sanggupnya 5.000, ya nggak apa-apa. Iya, yang penting konsisten ya. Konsisten tapi sisihkan. Itu kebiasaan yang baik loh. Jadi jangan lihat nilai rupiahnya tapi konsisten. Walaupun mungkin nilainya nggak sama tapi dia konsisten. Itu tadi kata kuncinya, komitmen dulu. Komitmen pada diri sendiri. Itu. Oke, pokoknya benar kata kok Kevin nih. Kalau misalnya sudah terkumpul 20.000 sampai mencukupi untuk booking rumah, jangan lupa bookingnya di PMM. Nah, tuh ini pesan sponsor nih, numpang lewat ya. Pesan sponsor ya. Iya. Oke. Pokoknya kalau cari rumah yang berkualitas, nyaman, aman, dan memiliki kebanggaan, pastinya ada di Permata Mutiara Remaja. Nah, langsung aja tuh di kulik-kulik dikit itu. Iya. Nah, medsos kita ada ya, Instagramnya. Ada Instagram kita @Permata Mutiara Remaja ya. Udah yang centang biru ya. Udah centang biru dong. Nah, centang biru yang visual tuh. Nah, Iya. jangan sampai salah ya. Betul. Udah banyak soalnya akunnya kan. Tapi yang centang biru itu akun official kita. Betul. Iya. Oh, jadi iklan sedikit itu Iklan tadi. sedikit. Iklan Nggak sedikit. apa-apa ya, sepesan sponsor. Numpang lewat. Iya. Nah. Oke. Waduh. Nah, sekarang kita mulai bahas properti nih kayaknya nih. Properti, ya. Financial pasti nggak menutup juga dari properti ya. Iya. Karena kan buat sebagian orang itu properti itu menjadi salah satu investasi ya. Ada investasi, ada untuk huni. Nah, menurut kok Kevin sendiri, bijak atau enggak sih investasi di properti? Ya, investasi di properti sesuatu yang bijak aja ya. Karena kita pahami harga tanah itu kan setiap tahunnya akan mengalami kenaikan. Apalagi hari ini kalau kita lihat khususnya di wilayah perkotaan, ya mungkin harga rumah udah tidak terjangkau bagi sebagian besar orang ya. Kalau hari ini Anda mampu untuk membeli rumah, ya kenapa tidak? Dipersiapkanlah mulai hari ini. Sesuatu yang baik aja, tapi apakah balik lagi setiap orang mungkin ada yang lebih prefer membeli, ada yang lebih prefer mungkin sewa aja. Ya kembali ke masing-masing orang lah, lebih lihat POV-nya bagaimana, ya kebutuhan masing-masing orang. Oke. Nah, menarik banget ya kalau kita bicara rumah kan itu termasuk dalam 3 pokok utama ya. Betul. Kayak sandang, pangan, papan. Kita balik lagi ke tadi financial planning ya. Ya. Menurut kok Kevin nih, ini lebih ke arah solusi nih ya. Strategi apa yang efektif agar kenaikan gaji justru meningkatkan aset gitu, bukan gaya hidup? Oke, yang pertama-tama kita bisa belajar dari banyak ahli ya. Sekarang udah banyak, zaman sudah cukup canggih, kita bisa akses, kita belajar. Nah, ada istilahnya kita harus tetapin porsinya berapa besar. Ada sekian persen untuk kita nabung, sekian persen untuk konsumsi. Memang konsumsi rutin ya, sisanya mungkin untuk dana darurat, untuk investasi itu. Jadi kita harus tetapin dulu tuh porsinya berapa besar. Nah, porsinya berapa besar, yaitu tadi dari situ kita baru bisa bagi ya dari pendapatan kita. Oke. Akan masuk ke mana sekian, dari mana sekian. Seperti itu tuh bro. Jadi kita harus punya semacam panduan atau tolak ukur. Mau seberapa besar sih itu dana atau pendapatan yang kita peroleh, kita alihkan untuk kita tempatkan sesuai dengan apa yang udah kita bikin tuh porsinya masing-masing. Kayak gitu tuh. Oke. Jadi sudah ada ininya ya persentase Betul. kantongnya lah ya. Kantongnya. Nah, kantongnya. Iya. Wow, menarik banget nih. Ya, saya juga jadi ada beberapa pandangan yang terbuka nih jadinya. Nah, ini menurut kok Kevin ya. Better mencari uang lebih banyak atau mengontrol gaya hidup? Nah, kalau saya pribadi tentu mengontrol gaya hidup. Ya, mau seberapa besar pendapatan Anda, gaya hidup Anda tidak terkendali akan habis juga. Ya, mau hari ini pendapatan Anda 10 juta, mau hari ini pendapatan Anda 1 miliar, tapi hidup Anda ternyata hanya habis di judi, minum-minum, main-main, nah ya habis juga, akan habis juga. Ya, mau seberapa besar pendapatan Anda, tapi kalau nggak dikontrol akan habis juga. Itu aja sih. Jadi kontrol gaya hidup itu penting banget. Kontrol gaya hidup itu penting banget. Penting banget.
Oke, Ya, wow. menyesuaikan lah antara pendapatan dan gaya hidup lah istilahnya I gitu. see, I see. Jangan pendapatannya 10 juta tapi gaya hidupnya 20 juta. Wah, Jangan jadi tuh. minus ya? Jadi minus tuh. Iya, jadi minus. Gali lubang tutup Oke, lubang. Nah, itu wow. jangan sampai seperti itu ya. Oke, luar biasa nih pesan-pesan dari Ko Kevin terkait financial planning ini ya. Jadi tadi kita udah bahas terkait masalah, terus juga dikasih juga solusi-solusinya dari Ko Kevin, luar biasa. Semoga pesan dari video ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya yang lagi kesulitan masalah finansial, mengatur finansial, atau sedang merencanakan sesuatu untuk planning keuangan ke depannya. Jadi mudah-mudahan video ini menjadi salah satu solusi buat kalian yang sedang dalam kondisi tersebut. Oke? Mungkin demikian ya, Ko Kevin ya. Terima kasih, thank you banget. Thank you banget. Ya mudah-mudahan bermanfaat bagi semua. Oke. Ya jadi just kita ngobrol-ngobrol. Ya, aja, kita setting. ngobrol santai aja lah ya. Santai aja ya dari pengalaman pribadi masing-masing lah. Iya, oke. Thank you banget Ko Thank Kevin. you banget. Dengan ini kita akhiri juga ya plan talk kita. See you in the next time. Bye bye. Bye bye.